Baik. Halo, selamat pagi peserta didik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Ya, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang suhu dan juga kita sudah belajar tentang kalor dan asas Planck. Jadi di materi hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu dapat terjadi dengan ciri-ciri yang pertama, terjadinya perubahan suhu pada benda. Jadi kalau benda itu mengalami perpindahan kalor, baik dia menerima ataupun menyerap, pasti benda itu akan mengalami perubahan suhu. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan bentuk. Saat dia melepaskan kalor, dia akan mengalami perubahan bentuk, maupun saat dia menerima kalor, dia juga akan mengalami perubahan bentuk. Nah, contohnya bisa kita lihat pada air, ya. Air pada saat suhu yang sedang, dia akan bentuknya cair. Saat pada suhu yang panas lebih dari 100 derajat, maka dia akan berbentuk gas. Sedangkan pada saat dia suhu di bawah 0 derajat, dia akan berbentuk padat, yaitu es. Nah, perpindahan kalor yang sering kita dengar itu ada 3. Ya. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Nah, yang membedakan ketiga ini adalah yang pertama untuk konduksi, dia membutuhkan zat perantara. Kemudian tidak ada perpindahan zat perantara itu. Contohnya seperti kalau kalian sedang memegang sendok, ya, memegang sendok atau memegang zat yang lainnya, kemudian sendok kalian celupin ke air panas. Nah, lama-kelamaan di ujung sendok yang kalian pegang, kalian juga akan merasakan panasnya. Nah, itulah peristiwa konduksi. Namun, zat sendoknya itu, zat logam yang ada pada sendok itu tidak berpindah. Ya, zatnya tidak berpindah. Kemudian yang kedua, ada konveksi. Nah, konveksi dia membutuhkan zat perantara. Namun, zat perantaranya ikut berpindah. Ya, zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya seperti kalau kalian sedang masak air. Jadi saat kalian masak air ini kan awalnya sama-sama memiliki massa jenis yang sama. Ya. Nah, saat dipanaskan, bagian bawahnya itu akan lebih cepat panas. Nah, saat dia menerima panas, maka kelamaan volumenya akan meningkat. Karena volume meningkat, otomatis massa jenis zat cair yang di bawahnya itu lebih besar daripada yang lebih kecil daripada yang di atas. Sehingga lama-kelamaan yang bagian bawah akan naik ke atas, sedangkan yang atas akan turun ke bawah. Yang ketiga, ada radiasi. Radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Tidak terjadi perpindahan zat perantara. Nah, contohnya seperti sinar matahari. Jadi, kenapa kalian bisa merasakan panas saat berjalan pada siang hari? Itu karena adanya radiasi dari sinar matahari. Oke, kita lanjutkan. Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang angin darat dan angin laut? Oke, Bapak rasa kalian seringlah mendengar hal ini ya. Lagi ini sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP. Nah, angin darat itu adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. Terjadinya pada malam hari. Sedangkan si angin laut itu kebalikannya. Angin laut itu berhembus dari laut ke darat pada siang hari. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional pada zaman dulu, ya, yang menggunakan perahu layar untuk dapat berlayar ke lautan. Jadi pada malam hari dia akan berangkat dari pantai menuju laut, sedangkan pada siang hari dia akan kembali ke pantai dengan memanfaatkan kedua angin ini. Berikut gambarnya. Nah, bagaimana bisa terjadinya dua angin tersebut? Apakah karena kehendak Tuhan? Ya, benar. Karena ini semua kehendak Tuhan. Tapi kita kaitkan dengan ilmu fisikanya ya. Berkaitan dengan 3 jenis perpindahan panas tadi, ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat itu adalah konveksi. Nah, kenapa bisa konveksi? Kenapa bisa konveksi? Jadi pada siang hari kita contohkan ya, pada siang hari daratan itu akan lebih panas dibandingkan air. Kenapa bisa? Karena air ini mampu untuk menyerap panas dari si matahari. Ya, jadi sehingga bagian daratan itu akan lebih panas dibandingkan si airnya atau lautannya. Nah,
Karena terjadinya perbedaan suhu ini, sehingga udara yang ada di daratan, ya udara yang ada di daratan itu kan lebih cepat panas. Sehingga nanti yang sudah panas itu akan naik ke atas, sehingga bagian bawahnya itu kosong, udaranya kosong. Sehingga udara yang dari laut itu akan menuju ke daratan. Nah, inilah terciptanya angin laut. Oke, kebalikannya pada malam hari ya eh, di lautan itu akan panas karena dia kan tadi pada siang harinya dia menyerap sinar matahari. Nah, pada malam hari inilah dia melepaskan kalor yang diterima dari si matahari tersebut. Nah, pada malam hari di lautan akan lebih panas dibandingkan di daratan. Sehingga udara yang ada di lautan itu akan naik digantikan dengan udara yang ada di daratan sehingga anginnya berhembus dari darat ke laut. Itulah yang namanya angin darat. Oke, Bapak harap setelah ini kalian bisa menjelaskan bagaimana terjadinya angin darat dan angin laut. Oke, selanjutnya ada laju perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor atau dapat kita hitung ya untuk pada masing-masing perpindahan kalor tadi. Pertama ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, ini nanti silahkan kalian baca saja ya. Yang pertama konduksi, laju perpindahan kalor itu H atau joule per second atau watt juga boleh. Itu berbanding lurus dengan luas penampang dan suhunya serta berbanding lurus dengan koefisien konduksinya. Jadi semakin besar K-nya, semakin besar A-nya, semakin besar suhunya, maka laju perpindahan kalornya akan semakin cepat. Tapi berbanding terbalik dengan panjangnya. Ya, semakin panjang maka laju perpindahannya semakin susah atau kecil. Kemudian yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Nanti setelah ini akan Bapak berikan contoh soalnya seperti apa. Jadi Bapak bahasnya di sini cukup sebentar saja ya. Oke. Selanjutnya ada pemuaian. Nah, pemuaian itu terjadi karena adanya panas. Ya, contohnya pada rel kereta api. Nah, pada rel kereta api itu sengaja dibuat jarang, memudahkan agar pada saat siang hari itu kan panas. Pada saat panas itu tidak terjadi pemuaian pada rel tersebut karena kalau dia dipasang jaraknya sangat dekat atau mepet, tidak diberikan jarak, dia akan patah rel kereta apinya. Maka ini bisa bahaya. Atau contoh lainnya seperti kabel kabel listrik yang dipasang longgar ya, kabel listrik yang dipasang longgar itu juga agar tidak terjadi penyusutan pada malam hari pada kabel listrik tersebut. Karena pada malam hari itu kan dingin, jadi kabelnya akan nyusut. Nah, saat nyusut kalau misalkan tidak kita buat renggang, maka dia akan terik. Teriknya dia bisa putus. Nah, pemuaian ada 3 jenis. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, rumusnya hampir sama, cuma beda simbol saja. Ya, yang pembedanya di sini ada koefisien mulai panjang, koefisien mulai luas, dan koefisien mulai volume. Nah, untuk si zat padat, alfanya untuk betanya untuk zat padat untuk mulai luasnya, betanya itu sama dengan 2 kali alfa. Sedangkan untuk mulai volume pada zat padat, gamanya ini itu sama dengan 3 kali alfa. Ya. Nah, beda dengan zat cair atau gas. Zat cair atau gas itu pemuaiannya tergantung dari gamanya juga. Jadi gamanya ini tidak sama dengan 3 alfa. Jadi punya gamma sendiri. Ya, sudah diberitahukan nanti kalau misalkan di soalnya. Oke, jadi nanti silahkan kalian nonton lagi video selanjutnya berkaitan dengan pembahasan soal. Ya, kalau misalkan berkaitan dengan pemuaian ini, kalau tanyakan berapa panjang akhirnya, berarti nanti tinggalkan tambahkan L0 ditambah delta L. Begitu saja. Oke, anak-anak terima kasih. Selamat belajar. Ada sebuah pertanyaan untuk kalian.
Jadi nanti setelah nonton video ini, kalian jawab pertanyaan yang ada di Classroom. Ya, pertanyaannya, mengapa di gunung itu lebih dingin dibandingkan di daratan rendah? Padahal di gunung itu lebih dekat dengan matahari dibandingkan daratan rendah. Nanti silahkan kalian jawab pertanyaan ini di GC, akan bakal berikan post untuk pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih anak.